pernyataan sikap dan tuntutan bahwa kami menilai pelaksanaan proyek PSN PIK 2 pada era Presiden Jokowi syarat kejahatan kriminal sistemik berupa state corporate crimes yang telah menimbulkan banyak masalah. Yang insya Allah akan dibacakan oleh Pak Marwar sebagai tokoh nasional, pernyataan sikap bersama atas perjuangan daripada kedaulatan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighosah kubro ulama, tokoh dan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dan tuntutan bahwa kami menilai pelaksanaan proyek PSN PIK 2 pada era Presiden Jokowi syarat kejahatan kriminal sistemik berupa state corporate crimes yang telah menimbulkan banyak masalah. Pada era Presiden Prabowo melalui PP nomor 12 tahun 2025, proyek PIK 2 memang tidak lagi berstatus PSN, namun PIK 2 tetap dilaksanakan layaknya PSN dan masih menimbulkan berbagai masalah sebagai berikut. Terjadi kekuasaan negara dalam negara yang dipimpin oleh oligarki serta didukung mantan Presiden Jokowi yang menihilkan daulat rakyat dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadi pengerahan sistemik aparat negara, penegak hukum, pejabat pemerintah daerah dan pusat, termasuk operasi preman yang melanggar konstitusi, undang-undang, dan peraturan guna mendukung agenda pelaku kejahatan kriminal state corporate crime. Terjadi pemanfaatan pencaplokan aset-aset SDA dan keuangan negara untuk kepentingan kelompok bisnis oligarki yang direstui oleh Presiden Jokowi. Terjadi pembebasan dan perampasan tanah rakyat, wilayah adat, wilayah pantai, dan wilayah tangkap nelayan di 10 kecamatan di Tangerang dan Serang, Banten secara paksa, represif, intimidatif, manipulatif, kriminal, dan koruptif. Hilangnya sumber mata pencaharian pangan dan penghidupan rakyat yang memperparah kesengsaraan, kemiskinan yang struktur, sistematis, dan masif. Timbulnya krisis agraria, sosial, ekonomi, mobilisasi akses dan lingkungan yang berdampak luas dan berdaya rusak tinggi. Atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, kami dari berbagai elemen bangsa, khususnya yang terdiri dari ulama, tokoh, pendekar, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat Banten, serta umumnya berbagai elemen masyarakat dari Jabodetabek dan berbagai wilayah Indonesia, dengan ini menyatakan: pertama, menuntut pemerintah untuk segera menghentikan proyek PIK 2. Kedua, menuntut DPR segera membentuk pansus PIK 2 guna mengungkap berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam proyek PIK 2. Ketiga, meminta BPK melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek PIK 2. Keempat, menuntut TNI dan Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam pelaksanaan proyek PIK 2. Kelima, meminta Presiden Prabowo segera mendorong dan memfasilitasi
terwujudnya proses hukum terhadap para oligarki yang terlibat dalam kejahatan moral, hukum, konstitusi, dan kemanusiaan, terutama mantan Presiden Jokowi, Aguan, Antoni Salim, dan lain-lain. Keenam, menuntut pemerintah, DPR, dan lembaga terkait lainnya memproses ganti rugi moral dan material bagi rakyat yang menjadi korban kejahatan kriminal state corporate crime. Ketujuh, meminta KPK dan Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan tipikor proyek PIK 2 pada Kementerian Perekonomian, Kementerian KKP, ATR BPN, dan Pariwisata. Terakhir, kedelapan, mengajak seluruh rakyat bangkit melawan kezoliman oleh pelaku kriminal state corporate crime, terutama di PIK 2 dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjut yang dilaksanakan, terutama oleh Presiden Prabowo dan DPR RI. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan pertolongan bagi mereka yang berlaku adil dan menghancurkan sehancur-hancurnya bagi mereka yang berlaku zalim. Atas nama penduduk, atas nama peserta Istighosah Kubro, ulama dan rakyat Banten, Kampung Encle, Paku Haji, Tangerang, Banten, 3 Muharram 1447 Hijriah, 29 Juni 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.